Selamat bertemu lagi kawan-kawan dengan Radar Banten Official. Kita ketemu dengan anggota legislatif terpilih. Kita akan berbincang dengan Teh Nia Purnama Sari. Selamat, harusnya kami yang selamat datang. Terima kasih telah menerima Radar Banten. Terima kasih Kang atas kunjungannya, luar biasa banget. Sore ini saya kedatangan dari tim Radar Banten untuk silaturahmi ke kediaman saya. Yang Oke. Udah. Selamat ya sudah terpilih Terima menjadi kasih. anggota DPRD Alhamdulillah. Provinsi Banten. Siap. Selamat bertugas. Amin. Tinggal dilantik Kang. Nunggu dilantik. Amin. September. September, Doakan insyaallah. semoga lancar ya. Ya. Karir Teteh hingga sampai pada titik saat ini yang gimana sih ceritain masa lalu, apa bukan masa lalu, sebelum menjadi politisi ini apa sih? Dari Teteh? awal ya. Ya. Siap. Oke. Sebelum saya terjun ke dunia politik, apalagi untuk memantapkan diri untuk maju di Pileg 2024 kemarin, saya sebagai ibu rumah tangga yang berkecimpung di bidang bisnis, fashion, karena saya juga punya store Purnama Collection namanya, sesuai dengan nama saya Kang ya. Itu sudah berdiri dari 2000-an. Alhamdulillah saya banyak customer, banyak pelanggan-pelanggan yang datang. Nah, dari situ saya memulai bisnis, lalu saya mendirikan, selain bisnis saya mendirikan organisasi Kang. Organisasi saya namanya Sri Kandi Banten dan itu perempuan semua. Alhamdulillah organisasi yang saya tekuni itu bergerak di bidang sosial. Apa aja tuh yang dilakukan? Berbagi lah intinya. Saya turun ke masyarakat, saya kumpulkan anggota-anggota saya, karena itu juga anggota-anggota saya berawal ya dari tadi itu bisnis tadi. Saking banyaknya orang yang datang ke store, alhamdulillah saya dari nol Kang. Ngebuka bisnis itu dari nol sampai punya toko sendiri gitu kan. Itu benar-benar luar biasa. Kita merangkul perempuan-perempuan khususnya, karena organisasi yang saya dirikan khusus perempuan. Dari situ saya tergerak untuk turun langsung ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, mendengar langsung apa nih keluhan yang ada di bawah. Seperti itu, bagi-bagi sembako. Dari situ, Teh nyalek dong 2024. Oh, dari gitu, situ itu. dari situ. Nanti 2024 nyalek dong katanya gitu. Karena kan Teteh sering banget nih turun ke masyarakat gitu kan. Saya harus discuss dulu nih sama suami. Kemarin mau pertarungan itu, sebelum pencalonan saya ngobrol sama suami. Wah, suami bilang, serius lo mau nyalek, tapi syaratnya harus berusukan kalau memang pengen dipilih. Siap, mau banget, karena emang sebelumnya saya bergerak di bidang organisasi sosial, emang itu udah turun. Sudah ini lah ya. Udah turun langsung. Jadi untuk saya belusukan ya kenapa tidak gitu. Itu udah berapa banyak itu Sri Kandi itu orangnya yang terlibat? Yang jadi anggota? Iya, dari 2000-an sampai 2024 ini udah terkumpul 2000 sampai 2500. Lumayan ya. Iya. Jadi siapa aja yang bisa jadi anggota Sri Kandi itu? Semua bisa, asal satu perempuan. Oh, saya mah nggak bisa berarti ya. Perempuan semua, itu dari kalangan muda sampai ibu-ibu ya. Jadi kita nggak ada batasan. Mau pekerjaan buruh, ya kan, ibu rumah tangga, karyawan swasta, yuk kita ambil. Kenapa itu Anda terpanggil untuk melakukan hal itu, perempuan berkumpul? Saya seneng aja ya Kang. Dari dulu juga saya ngebina organisasi, mungkin saya ngelihat suami. Contohnya dari suami saya langsung. Dari situ kita bentuk. Saya minta tolong sama suami, gimana gue caranya punya organisasi perempuan, khusus perempuan semua. Jadi biar orang tidak memandang sebelah mata perempuan. Perempuan bisa, perempuan hebat, perempuan kuat, dan gue harus punya. Dari situ saya tergerak untuk ikut di bidang sosial itu. Oke. Terus setelah sekarang Sri Kandi mau dibawa kemana itu Sri Kandi Banten? Apakah kemudian gimana gitu? Kalau Sri Kandi Banten sih masih tetap
ikut saya karena memang sekarang juga saya alhamdulillah terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Banten dan saya juga tidak luput dari dukungan mereka, Kang. Selain saya belusukan, saya ada kiat-kiat khusus, Kang, untuk saya bergerak, yaitu mengadakan senam gratis. Karena senam gratis ini benar-benar yang sedang digandrungi oleh ibu-ibu kaum muda khususnya ya. Dan itu senang banget. Jadi silaturahmi saya tuh semakin terjalin. Selain senam, saya ngadain lomba-lomba seperti lomba futsal, layangan, ataupun lomba burung. Wah, itu luar biasa. Setelah itu saya fogging, sampai ke bacakan-bacakan saya lakukan. Jadi untuk memantapkan mereka agar memilih saya di Pileg 2024 seperti itu. Biasa. Jadi dalam tentu kalau misalnya bagaimanapun juga kan pertarungan dalam merebut kursi politik tentu adalah game yang berbeda dari yang biasanya. Bisa dibilang newbie lah ya. Bagaimanapun juga. Itu gimana tuh pengalaman Anda? Pengalaman Teteh sebagai orang baru yang harus adjustment dengan kondisi politik. Luar biasa banget, Kang. Menurut saya politik 2024 sekarang ini wah perjuangan yang sangat luar biasa. Karena saya melihat langsung, turun langsung ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, mendengar keluhan yang ada di bawah ataupun kebutuhan yang ada di bawah, itu semua saya tampung. Oh, seperti itu. Nah, dari situ oh, berarti nyalek itu bukan hanya buat gaya-gayaan aja. Karena memang saya terpanggil untuk nyalek, untuk serius. Untuk, apalagi di Banten ini, untuk membenahi Provinsi Banten yang, mohon maaf, masih kurang, Kang. Pengangguran masih banyak. Infrastruktur yang belum merata, ya kan? Dan kesenjangan sosial. Dan nanti setelah saya dilantik, saya akan gerak cepat. Dukanya saya bener-bener dari pagi sampai malam, dan itu sampai sakit, sampai bener salah satu di Kota Serang, salah satu tempat di Kota Serang itu saya belusukan dan itu saya hampir pingsan kayaknya ya, ketusuk paku, Kang, keinjek paku di salah satu, itu saya sampai suntik tetanus saking semangatnya dan luar biasa. Iya sukanya sampai perjuangannya sampai segininya gitu loh, sampai bener-bener harus berdarah-darah gitu, karena emang nginjek paku berdarah, kan, saya literally sampai berdarah ya. berdarah-darah. Dan sukanya saya lebih banyak silaturahmi, dikenal oleh masyarakat, diterima baik. Setiap saya belusukan, alhamdulillah saya nggak pernah ditolak, gitu. Alhamdulillah saya diterima. Nah, dari situ saya senang banget. Itu benar-benar memotivasi saya. Iya benar-benar kita harus gerak, harus menang intinya, kayak gitu. Ya, artinya sudah suka dukanya ada, lalu kan dalam proses belusukan berkeliling sampai kena paku itu kan Anda ternyata mengumpulkan database persoalan masyarakat. Iya, Nah, setelah jadi itu apakah janji politiknya yang mau dijalankan? Jadi gini, Kang, jadi setelah nanti saya dilantik menjadi anggota legislatif DPRD Provinsi Banten, saya akan gerak cepat dan saya akan memenuhi janji politik saya kepada masyarakat. Saya mendorong pemerintah agar segera mencarikan solusinya agar pengangguran di Provinsi Banten ini, khususnya dapil saya juga Kota Serang, ada solusi agar pengangguran berkurang seperti itu. Dan saya nanti akan bekerja dengan sesuai dengan tupoksi dewan yang salah satunya membentuk perda bersama gubernur, pemerintah daerah yang berfokus untuk kepentingan masyarakat seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan nggak sih? Tentu kan ini pengalaman baru ya. Ya. Apa hal-hal yang bisa membuat Anda tenang, kukuh, support untuk menjalankan tugas hal dunia yang sama sekali baru di dunia politik? Support terbesar saya dari suami saya, Kang. Luar biasa. Ya. Suami saya benar-benar mensupport penuh di dunia politik ini, khususnya yang saya yang masih baru, yang harus masih banyak belajar lah, Kang, ya. Jadi suami saya setiap mau tidur ya obrolan di kamar nih,
kalau jadi dewan itu sebelum jadi ya Kang, Hmm. jadi dewan harus memperhatikan masyarakat, pemilih-pemilih kamu, turun ke bawah bergerak, apalagi bersama wong cilik. Itu harus diperhatikan, harus berusukan. Oke, itu pokoknya yang terlintas di pikiran saya, harus membantu masyarakat banyak sesuai dengan kemampuan saya. Itu aja Kang. Itu suami. Dan selain itu juga suami support materi, jadi semuanya yang support memang suami saya Kang. Gitu, dibantu dengan usaha dari saya, dari orang tua khususnya. Itu yang luar biasa, doa orang tua. Tim saya bergerak dari pagi sampai malam, besok pagi bergerak lagi, ya itu semua sih berkat perjuangan Luar biasa. yang luar biasa. Apa yang terjadi saat perhitungan suara menyatakan Anda unggul dari calon yang lain? Sujud Apa perasaan? syukur. Seneng Kaget banget. nggak ada? Kaget. Oh. Wah ya luar biasa, berarti perjuangan gue nih bener-bener gitu kan, dari nol, karena saya setahun loh Kang, setahun saya belusukan. Dari bulan puasa tahun 2023 sampai 2024, 1 tahun. Dan sekarang saya petik hasilnya gitu. Pas lagi di mana tuh pas tahu Anda menang itu? Posisinya saya di rumah, dan itu masih oret-oretan C1 gitu. Karena memang luar biasa di dapil saya nih, saya bersama orang-orang hebat, sekretaris DPD, apalagi siapa namanya, orang-orang partai. Sedangkan saya baru di situ. Jadi kalau ada yang bilang saya mengalahkan, tidak. Gitu. Mungkin saya hanya lebih unggul aja daripada mereka. Setelah saya duduk di DPRD Provinsi Banten, saya akan fokus kerja Kang. Karena sesuai dengan yang tadi saya bilang, janji saya kepada masyarakat, akan bekerja untuk masyarakat, gitu. Untuk DPRD Provinsi Banten, khususnya dapil saya di Kota Serang, gitu. Apa sih yang kemarin didapat dari keliling itu? Apa sih yang harus diperbaiki untuk dapil Anda itu kira-kira? Kota Serang ya, Kota Serang itu infrastruktur yang belum merata Kang. Kita Kota Serang ini ibu kota Provinsi Banten ya Kang, ya, tapi masih jauh tertinggal seperti Tangerang. Jauh banget nggak Kang? Nah, itu yang harus dievaluasi menurut saya. Gimana caranya ibu kota Provinsi Banten harus lebih maju, gitu. Akselerasinya Ya, luar biasa, itu. luar biasa. Siap. Tepuk tangan lagi. Hey. Bagaimanapun Teh Purnama itu menurut saya menjadi inspirasi lah, atau aspirasi banyak perempuan ya. Oke. Untuk menjadi sesuatu, dari pengusaha UMKM, boleh dibilang UMKM nggak? Boleh, Ya, pedagang baju. dari usaha itu kemudian berkarir lebih luas lagi. Itu boleh nggak saya bilang bahwa sebetulnya Anda menginspirasi banyak perempuan dan atau lain? Boleh, iya. Jadi semoga nih Kang ya, saya menjadi contoh untuk para kaum perempuan. Jadi perempuan itu harus bisa gitu. Jadi mencalonkan diri sebagai anggota DPRD kota ataupun provinsi gitu. Jangan takut. Kalau emang you punya potensi gitu kan, silahkan maju gitu. Tapi intinya harus serius, jangan main-main. Sepertinya sudah cukup banyak yang kita ulas. Iya, oke. Dari A sampai Z. Teman-teman jangan lupa bahwa perempuan itu juga sebetulnya punya kesempatan yang sama dalam bidang apapun. Dan Mbak Purnamasari ini contohnya.